mulai saja. Untuk pertemuan kali ini itu akan dijelaskan materi tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu ada 5 sebenarnya. Ada hukum kekekalan massa, hukum Proust, hukum perbandingan tetap, kemudian ada hukum Dalton, hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Nah, yang pertama ini hanya untuk hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Coba kita lihat. Media yang digunakan kali ini itu adalah media komik. Coba kita lihat. Bisa tampil ya? Halo, anak-anak bisa tampil ya? Bisa. Oke, tulisannya jelas. Tulisannya kelihatan? Apakah terlalu kecil atau bagaimana? Terlalu kecil, Bu. Oke, di zoom bisa enggak? Coba Jadi saya buruk, zoom dari sini. Buruk. Oh, berarti tidak fokus ya. Bagaimana sekarang? Bisa tampak ya tulisannya? Bisa. Bisa dibaca? Bisa dibaca kah? Masih Bisa, belum Bu. jelas. Masih belum jelas. Oke, saya tambah lagi. Saya jelaskan per frame-nya. Untuk satu frame ini kelihatan jelas ya. Yang ada Pak Lavoisier-nya. Yang ada hukum dasar kimianya. Ya, apa sambil saya bacakan saja. Di sini penemu atau yang mengemukakan tentang hukum kekekalan massa yaitu Pak Antoine Lavoisier. Nah, beliau itu mengemukakan tentang hukum kekekalan massa. Di sini apa itu hukum kekekalan massa? Nah, Lavoisier itu menjelaskan bahwa hukum kekekalan massa itu bunyinya adalah dalam sistem tertutup massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah. Kemudian maksudnya apa? Untuk mengetahui lebih jelas tentang hukum kekekalan massa yang artinya massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi, maka kita uji cobakan. Hasil percobaannya seperti pada frame yang keempat, ini ada mungkin gambarnya agak buram, saya bacakan ya. CaCl2 itu larutan CaCl2 ditambah dengan larutan Na2SO4 itu massanya 300,23 gram. Ketika keduanya dicampur, ini belum dicampur, masih dalam satu ruang. Kemudian ketika dicampur, direaksikan keduanya, kemudian ditimbang kembali antara CaSO4 dan Na
CaCl2 dan Na2SO4 itu menghasilkan senyawa CaSO4 dan NaCl. Nah, setelah ditimbang kembali ternyata masanya itu sama, 300,23 gram. Jadi artinya larutan CaCl2 ditambah larutan Na2SO4 ditimbang. Masanya 300,23. Kemudian direaksikan dua larutan tersebut, direaksikan menghasilkan CaSO4 dan NaCl. Ditimbang lagi, oh ternyata masanya 300,23 gram. Masanya tetap. Nah, kita lanjutkan pada frame berikutnya. Berarti pernyataan Pak Lavoisier tentang hukum kekalan massa sebelum dan sesudah reaksi itu terbukti. Jadi kalau massa sebelum direaksikan itu 300,23 gram, setelah direaksikan yuk sama 300,23 gram. Nah, sekarang frame berikutnya itu tentang contoh soalnya. Coba kita lihat. Ini masih terlihat atau tetap buram ini? Tulisannya, contoh soal buram. Buram. Oke, saya bacakan ya. Logam magnesium sebesar 4 gram. Jadi magnesium Mg ada 4 gram. Dibakar dengan oksigen menghasilkan MgO. Masanya oksigen 6 gram. 4 gram Mg ditambah O2 menjadi MgO. Masanya 6 gram. Nah, berarti kalau ditanya kalau yang ditanya maksanya MgO itu berapa, maka tinggal dijumlah. Jadi saya ulang, magnesium beratnya 4 gram. Direaksikan dengan oksigen, massa oksigennya 6 gram. Menghasilkan MgO. Nah, untuk mencari massa MgO, maka kita tinggal menjumlah. MgO, massa MgO berarti sama dengan 4 gram ditambah 6 gram, sama dengan 10 gram. Sampai di sini bisa ya? Halo? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita coba. Nah, kita coba yang ini. Ada contoh soal yang lain. Bentar. Saya bacakan saja wis. Takutnya tidak kelihatan. 4 gram kalsium dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida sebesar 5,6 gram. Maka berapa massa oksigen? Ada yang bisa? Ada yang bisa? 4 gram Ca ditambah oksigen menghasilkan 5,6 gram CaO. Berarti oksigennya berapa? 1,6. 1,6, betul. Berarti hukum kekekalan massa untuk ini berlaku pada reaksi antara Ca dengan oksigen. Oke, sampai di sini anak-anak. Yang dibahas kali ini cukup untuk hukum yang pertama ini saja. Sampai di sini bisa ya? Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih sebentar.